masjidil aqsa faqad faza muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 30 menit ke depan kita sedikit mengkaji beberapa pelajaran dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan setetes ilmu sehingga diberikan petunjuk oleh Allah untuk menatap hidup ke depan. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan dari seorang jamaah, seorang pribadi. Orang per orang bertanya. Pertanyaannya sederhana, Ustaz, kenapa harus ngaji? Pertanyaan berikutnya, dari kapan kita mulai ngaji dan sampai kapan? Di rumah ngaji, di masjid ngaji, di kantor pun ngaji, bahkan sedang istirahat pun ngaji. Kayaknya nggak bosan-bosan ngaji itu. Nampaknya yang bertanya yang bosan, capek, atau nggak jelas tujuannya mau kemana ngaji. Sekedar ikut ramenya, atau karena kalau di sini karena kewajiban. Daripada dia malah komando, ikuti komandan, ikut aja lah, kira-kira begitu ya. Ya, pertanyaan itulah yang menggelitik saya. Tadi kemarin ditanya oleh Pak Adit, kira-kira temanya mau apa? Saya akan tema umat yang terbaik. Apa hubungannya dengan pertanyaan tadi? Itu jawabannya. Selesai kan? Bahwa ngaji tujuan utamanya adalah ingin jadi yang terbaik. Kita tahu sejarah Islam awal masa dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebelumnya kan disebut jahiliyah. Tapi jahiliyah itu umat sangat buruk pada waktu itu. Ya. Dari sisi moral, sisi kejahatan itu semua luar biasa. Segala macam bentuk kejahatan itu ada di zaman itu. Kejahatan di para nabi sebelumnya, dari Nabi Musa ke Nabi Isa, silih berganti. Ketika Rasul akan lahir ke dunia ini, segala bentuk kejahatan ada. Ada terburuk waktu diwakil sebelah zaman jahiliyah. Karena sebenarnya dulu juga jahiliyah sebenarnya. Nah, kemudian hadir Rasulullah SAW dengan misi dakwahnya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulainya dengan ngaji. Dari mulai ngaji di rumahnya sendiri, karena waktu itu pengikut Rasulullah cuma sedikit, hanya 4 orang. Itu ada Khadijah istri, ada Abu Bakar sahabatnya, ada Ali bin Abi Thalib anak asuhnya atau sepupunya, dan ada Zaid bin Harisah pembantunya. Ya. Hamba saya diperintahkan oleh Rasulullah SAW. 4 orang itu. Kemudian berjalan waktu, di dalam sejarah Islamnya disebutnya dakwah Syria, dakwah yang masih Syria rahasia. Berkembanglah pengikut Rasulullah ada 30 orang. Tempat pengajiannya pindah. Pengikutnya sama ngaji. Kemana pindahnya? Ke rumah Aqab bin Abil Aqab. Kenapa? Karena sudah banyak 30 orang. Karena masih rahasia dakwahnya, sehingga perlu di tempat yang kira-kira susah orang mengaksesnya. Arkom ini seorang anak yang berusia kira-kira 12 tahun, tapi dia sudah punya rumah 12 tahun. Rumahnya itu di pinggiran kota Mekah. Ya, tempat ngajinya Rasulullah dulu di situ. Ada 30 orang berkumpul di situ. Ya, jadi ini anak di zaman dulu, waktu anak-anak 12 tahun punya rumah. Beda di zaman kita kan, udah jenggotan, udah nikah, punya anak, tetap di rumah orang tuanya. Entah salah anaknya, entah salah bapaknya. Ya, dan terus sampai akhirnya hijrah ke Madinah pun juga sebelum hijrahnya misalkan ketemu dengan orang-orang Ansor yang ibadah haji datang ke Mekah. Ada 12 orang ngaji dengan Rasul. Tahun berikutnya ada 72 orang ngaji dengan Rasul. Ya, dan terus. Nah, ending dari ngajinya Rasulullah jelas memang tujuannya karena dibimbing oleh Allah ngajinya.
Itu kalau bisa dibuka surat Ali Imran ayat 110. Kalau yang buka bawa Quran bisa dibuka. Kalau yang nggak bawa Quran cirinya sudah hafal Quran. Bisa begitu kan? Kalau penghafal Quran itu nggak bawa Quran karena sudah hafal. Tapi kalau yang menghafal bawa kemana-mana. Saya bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairat ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ada 4 bagian dari ayat ini. Tadi saya nggak salah Pak, yang nggak bawa Quran hafal. Saya sedang baca tadi sebelah itu ngikutin Pak dihafal. Bagian pertama, inilah tujuan daripada ngaji. Kuntum khairat ummatin ukhrijat linnas. Kamu sekalian, Allah, kamu sekalian adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan atau yang dikeluarkan untuk manusia. Kitabnya kamu sekalian adalah Rasulullah dan para sahabat. Yang tadi sebelumnya mereka jahiliyah, tapi dengan ngaji Rasulullah jadi umat yang terbaik. Jadi hidupnya adalah Rasulullah dengan para sahabat yang jumlahnya kurang lebih murid Rasulullah itu adalah 164.000 orang totalnya. Itu disebut khairat umat waktu itu. Tetapi bukan tiba-tiba mereka jadi umat terbaik. Kita tahu sejarahnya Rasulullah mendidik sampai 23 tahun. Ada yang paling lama ya kayak Abu Bakar paling lama dengan Rasulullah belajarnya. Ada yang paling sebentar kira-kira ya. Di antara yang sebentar tapi juga terkenal ada Abu Hurairah. Abu Hurairah sebentar dengan Rasulullahnya. Ya, karena dia ketemunya di Madinah dengan Rasulullah berbilang mungkin antara 3 sampai 5 tahun dengan Rasulullah. Tetapi dia peroleh hadis yang sangat banyak. Kenapa? Karena Abu Hurairah ngerti ngaji itu tujuannya apa. Sehingga dia merasa terlambat belajar dengan Rasulullah, mengejar ketertinggalan. Dengan cara kemanapun pergi Rasulullah diikuti oleh Abu Hurairah, kecuali 2 tempat yang gak dia ikuti. Yang pertama ke kamar Nabi gak diikuti, ketemu bagian rahasia. Dan yang kedua di tempat tidur ketika Rasulullah dengan para istri, dengan istri. Sehingga bab-bab ini Abu Hurairah jarang merawikan hadisnya. Ngapain Rasulullah di kamar mandi, ngapain di tempat tidurnya. Itu biasanya istri Rasulullah yang memberikan riwayat hadisnya. Kamar mandi juga istri Rasulullah. Misalkan bahwa kalau Rasulullah itu suka saling gosokin punggungnya Pak kalau mandi itu dengan istri. Nah pertanyaannya, Bapak suka saling gosokin sama istri kan? Jangan-jangan mandi sendirian terus kan? Ya Rasulullah kalau mandi sering barengan gitu, saling pijit, saling gosokin gitu kan ya. Makanya kalau kita sering kali punggungnya tuh kotor, karena tarik gosokin. Ketika ditanya, Pak suka mandi bareng sama istri? Enggak, kenapa enggak? Kamar mandinya sempit, karena rumahnya RSSSS gitu. Berarti Rasulullah kayak raya, rumahnya gede, kira-kira begitu. Kamar mandinya kayak sepak bola ya. Nah itu, jadi khair umat diproses. Apa prosesnya? Pendidikan ngaji itu dah Rasulullah. Tetapi ngaji Rasulullah bukan sembarangan, dipimpin oleh Allah langsung. Tahapannya dari mulai turun alat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qul, sampai terakhir surat Al-Maidah ayat ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah disempurnakan oleh aku ya Allah, nikmatnya bahwa Al-Quran lengkap waktu itu. Nah, apa yang disebut baik? Sebelum situ tadi ini disengaja oleh Allah dilahirkan, diproses. Satu bangsa, mungkin dulu 2 kota ya, intinya Madinah dan Mekah. Proses yang cukup cepat, relatif cepat, 23 tahun kurang lebih. Dari jahiliyah yang bobrok sama sekali sampai menjadi umat yang terbaik. Dan disengaja oleh Allah ditampilkan untuk pelajaran bagi manusia. Bahwa kalau kita ingin menjadi yang terbaik, lihat
Semuanya ingin jadi orang kaya, tapi susah jadi orang kaya. Jadi kalau sahabat tuh semuanya peluang jadi kaya tuh ada, tapi mereka nggak mau jadi orang kaya. Siapa di antaranya? Ada Salman Al-Farisi. Peluang jadi orang kaya besar dia. Apa buktinya? Kebiasaan dia tuh punya uang 1 dirham. 1 dirham kalau dirupiahkan sekarang sudah 75 rupiah kira-kira ya. Uang itu dia putarkan dalam usaha, buat sebuah anyaman, setelah beres dijual ke pasar, dijual 3 dirham. 3 dirham itu dibagi 3 oleh beliau ini. 1 dirham untuk makan sehari-hari, 1 dirham untuk modal usaha lagi, 1 dirham diinfakkan. Nah, ini orang miskin kan, tiap hari diinfakkan 75.000 rupiah. Orang miskin, makanya tiap hari 75.000 rupiah itu orang miskin di zaman Rasulullah. Usahanya tidak pernah rugi dan tidak pernah juga maju, segitu aja terus. Karena memang tiap untung dibagi 3 aja begitu. Setiap tahun karena orang ini terkenal miskin, siapa yang mengenal miskin dia? Baitul Mal. Sekarang mau Basnas kita magang, Baitul Mal memeriksa siapa orang miskin, di antaranya Salman Al-Farisi. Karena dia dikenal miskin atau diketahui miskin oleh Baitul Mal, disantuni tiap tahun itu. Berapa santunannya? 180.000 dirham. Silakan hitung baik-baik, dirupiahkan berapa? Ya kurang lebih sekitar 10 miliar lah kira-kira, itu santunannya. Kalau kita berarti miskin banyak. Karena ada orang miskin bisa beli zakat itu cuma 1 kresek beras, ya, 2,5 kilogram, tambah gula, tambah terigu gitu. Santunannya dulu sama itu adalah sekitar 10 miliar lah kira-kira. Bisa. 10 miliar kan jadi orang kaya. Kalau jadikan usaha, nggak pernah rugi, karena untungnya 3 kali lipat, 30 miliar. Tapi dasar tidak mau jadi orang kaya, Salman itu uang 10 miliar habis dalam sehari. Dia mau dibagi investasi. Sehingga oleh Baitul Mal, Salman dikenal sebagai seorang miskin, tapi di kalangan masyarakat sekitarnya di mana dia tinggal, Salman adalah orang dermawan. Kenapa tiap hari infak 75.000, setahun sekali infaknya 10 miliar, orang kaya itu namanya. Itu salah satu dari khairul umat yang sengaja dilahirkan oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah dari kalangan manusia untuk manusia agar mau belajar. Kalau mau menjadi orang terbaik, ya kayak mereka. Kalau jadi orang miskin terbaiknya kayak mereka. Rata-rata kalau kita kan banyak mau jadi miskin, kan apa ya? Mau sengsara miskin banget gitu. Nah, baru ayat penggalan keduanya menceritakan tentang siapa kok mereka bisa menjadi orang yang terbaik, bahkan umat yang terbaik. Nah, penggalan kedua adalah cirinya, karakter umat yang terbaik. Ada 3 cirinya: ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang pertama, mengajak pada kebaikan. Yang kedua, mencegah dari keburukan. Dan yang ketiga, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, simpel, padat, dan sangat mudah dipraktekkan ayat ini. Berbicara kebaikan, semua orang tahu. Dan lalu manusia pasti berbuat kebaikan. Ya. Contoh sekarang jauh di Eropa ada negara, konon katanya saya belum pernah ke sana, negara Swedia diantaranya adalah negara teraman di dunia. Satu tandanya teraman kalau kita ke sana, katanya Pak ya, saya belum ke sana, mohon doanya dia ke sana. Jadi kalau dompet kita ketinggalan, hilang di mana, gak usah risau, tinggal nunggu di rumah atau datang kantor polisi. Karena orang yang menemukan dompet kita, kalau ada KTP-nya di situ, dia akan mengantar langsung ke rumah kita atau melaporkan ke polisi. Dia akan hilang dengan isi-isinya. Tapi kalau di kita, jangankan di luaran, Pak, di masjid aja dompet ketinggalan, Pak. Tim saya
tim Oji akan datang kan begitu ya, dalam awas banyak copet. Udah hilang, tinggal dompetnya di tong sampah, ada kira-kira begitu kayak. Itu namanya manusia. Berbuat kebaikanlah sebuah yang diinginkan oleh manusia. Makanya dimanapun, termasuk orang jahat pun, berbuat jahat tuh nggak senang. Dia berbuat jahat pada orang lain, tapi kalau dirinya dijahatin nggak mau. Tetapi sayangnya orang Suriah tidak beriman kepada Allah, sehingga akan percuma kebaikan yang ada semua. Tapi itu sudah menandakan bahwa ada bukti keamanan, kedamaian di situ. Kita bandingkan dengan negeri kita yang kita cintai, kan gitu ya. Nah, bahkan kita lihat sejarah misalkan setiap nabi turun ke muka bumi, dari mulai Nabi Adam itu diantaranya yang utamanya karena Nabi Adam tidak terlalu ini, Nabi Nuh sampai Nabi Isa. Ujung-ujungnya umatnya pasti diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh begitu? Pertama, ketika Nabi itu turun, karena umatnya sedang jahiliyah, sedang ramai-ramai berbuat kejahatan. Tapi kita datang Nabi diajarkan ngaji segala macam, ya karena mereka menolak ajaran Nabi ya, sehingga mereka diadab oleh Allah. Karena dari mulai Nabi Adam itu sampai Nabi Isa, ujung-ujungnya para Nabi itu ketika sudah capek berdakwah mengatakan ke Allah, ya Allah menangkan dakwah ini, menangkan ajaranmu ini. Kata Allah, oke, aku menangkan, kamu pergi dulu, nanti adab lah Allah. Kayak Nabi Nuh kan disuruh buat kapal laut dulu. Itu pun udah ditolak dakwanya, diejek-ejek kan oleh umatnya. Orang gila buat kapal laut di gunung, masanya di gunung kan? Orang di pantai ini di gunung buatnya kan? Diejek-ejeknya kan begitu. Karena logika yang main. Tapi Nabi Nuh dan pengikutnya terus saya membangun kapal kan? Karena iman perintah Allah. Bahkan sampai banjir datang pun juga anaknya sendiri Kan'an dengan istrinya kan sudah jelas banjir datang, bahwa kapal Nabi Nuh itulah yang selamat. Dipanggil-panggil oleh ayah, anak itu mari gitu kan. Kata anaknya apa? Enggak wahai ayah, aku akan naik ke gunung yang paling tinggi. Logikanya enggak mungkin banjir sampai gunung yang paling tinggi, karena ada bentuknya kemanapun dikejar Allah. Nah uniknya Pak, ada satu nabi di balik yang biasanya ini umatnya diadab oleh Allah, ini nabi ini diadab oleh Allah. Umatnya malah selamat. Mungkin kalau nabi jangan diadab ya, dapat musibah, ditegur oleh Allah gitu. Saya bukan dia, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus, umatnya justru selamat, nabinya justru malah diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi Yunus begitu? Biasanya tadi para nabi ketika dakwahnya sudah begitu lelah, minta tolong pada Allah. Allah mengabarkan bahwa Adam akan turun, kalian segera pergi. Jadi sebelum Adam turun, para nabi dan pengikutnya disuruh pergi dulu. Nabi Yunus belum ada perintah dari Allah, udah pergi duluan. Ini pun contoh, ini aib sebenarnya, tapi jadi pelajaran bagi kita semua. Nabi saja kalau berbuat salah ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diberitahu oleh Allah bahwa sebelum ada perintah aku, sabarlah dulu, ini pergi dulu. Dengan beberapa pengikutnya yang setia, naik kapal nyebrang lautan. Qadarullah, ya karena udah teguran dari Allah, itu kapal kelebihan muatan. Kalau nggak dibuat muatannya akan tenggelam, sehingga barang-barang dibuang semuanya, sudah habis barang, masih juga kelebihan muatan. Hasil hitungan kelebihan satu orang. Kok bisa pas hitungnya Pak? Kelebihan satu orang. Saling tatap semua. Nah ketika Allah sudah mulai menegur gitu, umat yang tadi setiap pun nggak mau nimbrung sendiri, Pak. Membela nabinya. Yang terjadi adalah apa? Diundi. Silakan Nabi Yunus kena. Nggak percaya mereka, diundi lagi. Nabi Yunus lagi kena sampai 3 kali. Akhirnya yang aku umatnya itu di kapal, wahai Nabi Allah, gimana ya hasil
besar ikan paus gitu. Nah, masuk ke dalam mulutnya, dan perutnya sampai ke dasar laut. Hitungannya bukan hari, bukan pekan, bukan bulan, lama tidak ada hitungannya. Sejarah tidak ada yang memastikan, itu sangat lama. Tetapi bisa dipastikan kan logika kalau dalam perut ikan paus juga laut pasti mati. Itu teguran pada Nabi Allah yang melanggar. Umatnya yang sebelumnya diberitahu oleh Nabi Yunus bahwa salah satu tanda adab dari Allah, nanti di langit ada awan hitam berputar-putar. Allah akan turunkan adab oleh Allah. Jadi ketika Nabi yang pergi, ini umatnya lihat ke langit terus, Pak. Lihat, pas lihat ada awan hitam berputar-putar. Mereka meyakini ini ancaman dari Nabi kita. Juga mereka mengejar ke pantai untuk mencari Nabi Yunus alaihissalam. Tapi Nabi Yunus sudah pergi. Akhirnya dia bertemu dengan salah satu murid Nabi Yunus yang tidak ikut. Seorang ulama. Mereka minta doa, wahai ulamaku, doakan kepada Allah agar diselamatkan dari azab ini. Kata ulamanya mengajarkan bahwa kalau kau ingin selamat, semua aku doakan, ajak anakmu, istrimu, tetanggamu untuk berbuat kebaikan. Jangan berbuat kejahatan lagi dan berimanlah pada Tuhan Nabi Yunus. Karena ingin selamat, mereka begitu sibuk dengan kepanikannya. Banyak anak siapapun yang ketemu diajak untuk berbuat baik dan beriman pada Allah. Yang akhirnya Adam pun juga tidak jadi. Inilah umat yang terbaik adalah umat yang jauh dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan umat yang terburuk hidupnya penuh kesulitan karena diadab. Pekerjaannya cuma 3: ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Sehingga koreksi bagi kita, kalau kita sering ada kesulitan dalam hidup, periksa 3 ini. Jangan-jangan kita malah menjadikan kejahatan. Bentar lagi kan mau pemilu, Pak, ya, gak apa-apa lah, ambil aja uangnya. Nah, itu kan kejahatan sebenarnya kan. Hasil survei media televisi swasta diantaranya bahwa ternyata antara calon wakil rakyatnya, calon pemimpin negeri dengan rakyatnya sama, 98% pragmatis. Jadi calon pemimpinnya suka bagi-bagi duit, itu money politik, rakyatnya senang ya begitu. Jadi nyambung antara calon pemimpin dengan rakyatnya, begitu memang kondisinya. Makanya wajar kalau kita banyak kesulitan. Dari mulai rakyatnya sampai negaranya kan menyambutkan, termasuk saya menyambutkan juga. Tiap jalan pasti punya aja kredit kayak gitu. Nah, itu cirinya. Nah, kemudian lebih menegaskan Allah di penggalan ketiga, walau amanah ahlul kitab lakana khairul lahum. Seandainya ahli kitab itu beriman, itu lebih baik bagi mereka, bagi kalian. Siapa ahli kitab? Ketika turun ayat ini, ahli kitab Yahudi Nasrani. Karena mereka diberi kitab oleh Allah, Taurat dan Injil. Siapapun yang berhubungan dengan kitab Allah pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setiap kitab itu ada masanya, ada expirednya. Taurat itu expirednya ketika Injil turun. Ya, kalau bahas sekarang di amandemen gitu Pak ya. Dalam bab Islamnya ada nasakh wal mansukh. Ada yang diganti, ada yang mengganti. Jadi Injil turun menggantikan Taurat. Sehingga pada saat Injil turun, Nabi Isa turun bahwa Taurat sudah tidak berlaku lagi. Ketika Injil berlaku, ada masanya juga. Turun kitab berikutnya ke Al-Quran Al-Karim. Saat Quran turun, Injil pun tidak berlaku lagi. Akhirnya ketika disebut siapa ahli kitab sekarang ini hanya kita. Kok kita kan kita diberi kitab oleh Allah. Sampai sekarang ada sudah 1400 tahun lebih asli Qurannya, nggak ada yang palsu-palsu. Beda dengan Taurat dan Injilnya kira-kira begitu kan. Tapi ada expirednya juga ini Al-Quran itu. Kok ada expirednya? Ada. Semua kitab itu ada. Nah sebelum expired Al-Quran, berhubunganlah kita dengan Al-Quran. Karena kata-kata Allah tadi, jika beriman di ahli kitab ini, itu lebih baik. Kapan expirednya Al-Quran? Kiamat datang, expired. Karena nggak ada lagi kitab yang turun. Karena saat kiamat datang,
Semua udah nggak ada, orang beriman nggak ada, orang muslim juga nggak ada, tinggal orang-orang kufur semuanya, orang-orang berbuat jahat semuanya. Sehingga disitulah adab terbesar Allah turunkan, kiamat namanya. Tidak bisa menyelamatkan lagi, tidak ada satu orang pun bisa menyelamatkan diri. Nah di penggalan terakhir yang ini mengatakan umul mu'minuna wa aktsarul fasiqun. Ada kata Allah dari ahli kitab itu yang beriman. Nyebutnya ada, artinya sedikit, Pak. Wa aktsaruhum, sedangkan sebagian besarnya adalah fasiqun, fasik. Jadi hati-hati bagi kita bahwa ada dua penting evaluasi siang hari ini. Tadi kalau kita sudah dalam itu, pertama 3 poin tadi, ta'muru bil ma'ruf, tanha 'anil munkar, wa tu'minu harus dikoreksi oleh kita. Mungkin jauh dari situ kita. Yang kedua, bahwa boleh jadi kita ini termasuk orang fasik dikarenakan jauh dari kitab Al-Quran. Saya pernah menyampaikan juga di sini bahwa Indonesia yang mayoritas umat Islam ini, bahwa 72%-nya penduduk Muslim Indonesia ini tidak bisa membaca Al-Quran. Inilah bentuk kefasikan. Jangan berhubungan bahasanya nggak bisa begitu kan? Mereka itu kembalikanlah Al-Quran, karena dulu Rasulullah dan para sahabat dimuliakan oleh Allah menjadi khairul umat justru karena kitab Al-Quran. Kita pun kalau ingin mengembalikan negeri kita yang kita cintai, umat-umat yang kita cintai, kembalikanlah kita pada Al-Quran. Mulai dengan belajar Al-Quran, dari membacanya, dengan tartil, kaji Al-Qurannya satu demi satu, renungkan betul untuk diri kita. Karena Al-Quran memang dulu yang turun kepada Rasulullah SAW, tetapi hari ini kita membaca, itulah ayat-ayat Allah yang turun pada kita, sehingga saat kita mengkajinya, merenungkannya, bahwa kita harus mempraktekkannya untuk diri kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagai gambaran umat yang terbaik. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesempatan oleh Allah untuk menjadi yang terbaik. Sederhananya tadi, kerjakan 3 hal: ajak orang berbuat kebaikan, jaga atau cegah orang dari berbuat kemungkaran, dan kemudian berimanlah kepada Allah dengan cara ambil Al-Quran sebagai bukti iman kita kepada Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan kekuatan sampai kita ini menjadi orang yang terbaik dan umat yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina di Indonesia wa fi kulli zaman wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahyar wa sallam tasliman katsiran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.